Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wafik Jaituna. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai algoritma pencarian metode BFS dan DFS. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian BFS dan DFS. BFS atau Breadth First Search merupakan metode yang dimana semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N tambah 1 atau node-node selanjutnya. Nah, pencarian ini dimulai dari node akar terus ke level ke-1 atau ke level pertama, dari kiri ke kanan dan seterusnya sampai level yang terakhir, sampai solusinya ditemukan. Nah, sedangkan DFS atau Depth First Search merupakan metode yang di mana proses pencariannya akan dilakukan pada semua anak node sebelum dilakukan pencarian ke node berikutnya yang ada pada satu level yang sama. Nah, kemudian di sini kita akan melihat perbedaan yang lebih rinci mengenai DFS dan BFS. Nah, yang pertama di sini ada BFS. Nah, jadi sebenarnya BFS dan DFS ini bisa kita lihat perbedaannya dari pengertiannya tadi. Nah, BFS itu tadi kan breadth first search. Breadth itu dia itu melebar. Nah, jadi metode pencarian BFS ini dia itu melebar ke samping, dilihat satu persatu dari setiap level. Nah, jadi kita mulai dari level 0, yang dimana level 0 ini merupakan root pada binary tree. Nah, jadi yang paling atas ini itu rootnya. Kemudian kita lanjut dari root ini ke level yang pertama. Nah, setelah dari level yang ke 0 tadi atau level paling atas, itu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi kita mulai dari sini, kemudian ke kanan. Nah, setelah selesai level 1, kita mulai lagi dari yang sebelah kiri sampai ke anak pada level 2 yang terakhir, yaitu yang ini. Jadi BFS ini dia itu dimulai dari level 1 paling atas, kemudian dia ke kiri ke level selanjutnya, ke kanan, ke kiri lagi sampai ke anak atau cabang terakhir. Nah, sedangkan DFS atau Deep First Search itu dia itu mendalam. Jadi pencarian itu dilakukan pada anak cabang ke arah dalam. Jadi sama seperti BFS, kita mulai dari root atau level 0, kemudian kita lanjutkan ke level selanjutnya. Nah, karena dia ini ke dalam, jadi setelah dari cabang yang ini, kita lihat apakah dia ada anaknya atau tidak. Jika ada, kita turun ke bawah, ke sini. Kemudian jika tidak ada lagi anak cabang di bawahnya, maka dia akan kembali ke atas. Kemudian turun lagi dan naik kembali. Nah, karena ini cabangnya udah habis, jadi dia naik lagi ke rootnya, kemudian turun, begitu seterusnya sampai ke anak cabang terakhir yang paling kanan. Nah, kemudian di sini ada algoritma BFS dan DFS. Algoritma BFS itu dimulai saat kita membuat sebuah queue kosong. Nah, jadi BFS ini menggunakan struktur data queue atau dia itu menggunakan FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk itu yang pertama kita eksekusi. Nah, setelah membuat queue atau antrian, kita memilih node sebagai root. Nah, itu node itu biasanya yang paling atas. Kemudian kita kunjungi node berdekatan yang belum dikunjungi, itulah yang ke samping tadi. Nah, kemudian masukkan node yang dikunjungi ke dalam queue. Nah, jadi saat kita mengunjungi node yang pertama, yang node yang ini tuh kita masukkan ke dalam queue, kemudian dieksekusi. Nah, kemudian kita lanjut ke queue yang kedua, atau ke node yang kedua. Nah, kemudian maka otomatis node yang di atas itu sudah tidak masuk lagi ke dalam queue karena sudah selesai dieksekusi. Nah, jika tidak ada node yang berdekatan, hapus node pertama dari queue. Itulah yang saya katakan tadi. Kemudian kita mengulangi langkah ketiga sampai dengan langkah keenam. Nah, bagaimana dengan DFS? DFS itu menggunakan struktur data stack atau tumpukan.
ini menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Sedangkan yang BFS tadi menggunakan FIFO atau first in first out. Nah, setelah membuat stak kosong, kita pilih sebuah node untuk menjadi sebuah root. Sama seperti tadi, dia itu paling atas. Kemudian kita masukkan ke dalam stak. Jika tidak ada yang bisa dikunjungi lagi, hapus node teratas pada stak dan ulangi langkah ketiga ini. Nah, kemudian kita ulangi langkah kedua sampai dengan keempat hingga tidak ada node pada stak. Nah, untuk lebih lanjut, kita buat di sini ada sebuah contoh BFS. Nah, misal kita ingin mencari eh, huruf, jadi di sini ada binary tree A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Misalnya kita ingin mencari not I gitu misalnya kan. Nah, jadi kalau BFS itu, dia itu menggunakan metode melebar. Jadi kita mulai dari root yang pertama, atau node pertama yang sebagai root, kemudian dilanjutkan ke B. Karena di sini itu A dan di sini B, jadi kita kan mau mencari I. Jadi sampai di dalam notnya itu huruf I, kita akan terus melakukan pencarian. Nah, karena ini masih B, dia lanjut ke sebelah kanan dan ini C. Kemudian dia lanjut ke level selanjutnya dari sebelah kiri, D, kemudian lanjut ke E, lanjut ke F, G, H. Nah, ini karena di level kedua. Ini kan tadi level 0, ini level 1, dan level kedua kan udah habis. Kayaknya dia lanjut lagi dari H ini ke level ketiga dari sebelah kiri. Nah, di sini dia menemukan I. Maka pencarian akan berhenti di I tersebut. Tapi jika dia mencari J, maka akan berlanjut lagi sampai ke not paling akhir. Nah, jadi di sini result atau hasil dari BFS atau tadi BFS itu kan Q, antriannya itu dimulai dari A, B, C, sampai dengan J. Jadi dia itu berurutan dari level 0, level 1, level 2, sampai level terakhir. Nah, sedangkan untuk DFS, sama seperti yang tadi kita mulai dari root. Nah, misal kita mau mencari node terakhir. Kita mencari, misal kita mencari node mencari not H, not paling ujung. Kita mulai dari root A. Nah, jadi kalau DFS ini dia itu mencari mulai dari yang paling atas sampai anak cabang yang paling bawah. Nah, jadi kita mulai dari A, kemudian dia melihat ke B. Nah, jika B ini memiliki anak, maka dia akan mulai dari anak paling kiri. Maka dari A ke B, dia menuju ke D. Nah, kemudian dia lihat lagi di D ini apakah ada anaknya. Jika ada, dia turun lagi ke bawah dari D ke I. Nah, di sini I tidak ada lagi cabangnya, tidak ada anaknya. Maka dia akan kembali ke atas. Nah, dilihat lagi apakah masih ada anak dari D yang belum dikunjungi. Jika ada, dia akan turun ke J. Nah, karena J nggak punya anak, dia naik lagi ke D. Karena D, anaknya dua-dua sudah dikunjungi, maka dia kembali ke B. Nah, kemudian dia lihat lagi apakah B masih ada anak yang belum dikunjungi. Jika ada, dia lagi turun ke anak selanjutnya yaitu E. Kemudian naik lagi ke B. Nah, kemudian dari B, karena anaknya sudah dikunjungi semua, maka dia naik lagi ke A. Nah, dari A, dia turun ke C, kemudian ke F, balik lagi ke C, dari C turun ke G, naik lagi ke C. Nah, kemudian dua turun lagi ke H, maka ditemukanlah not yang dicari tadi yaitu not H. Nah, jadi DFS ini sedikit lebih rumit daripada BFS. Nah, di sini jadi alurnya itu sedikit panjang A ke B ke D ke I, balik lagi ke D ke J, balik lagi ke D, dan seterusnya sampai H.
Nah, jadi ada beberapa keuntungan menggunakan BFS dan DFS. Keuntungan menggunakan BFS yang pertama itu kita tidak akan menemukan jalan buntu karena dia mengikuti sesuai level. Karena dia mengikuti sesuai level, jadi tidak mungkin menemukan jalan buntu kecuali kita sampai kepada not yang terakhir. Kemudian jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Tapi jika ada lebih dari satu solusi, maka minimum akan ditemukan. Sedangkan DFS, dia itu membutuhkan memori yang relatif kecil, karena hanya not pada lintasan aktif saja yang disimpan. Sedangkan BFS itu biasanya membutuhkan memori yang lebih besar. Kemudian keuntungan DFS yang kedua itu menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak not dalam ruang keadaan. Nah, selain keuntungan, ada juga hambatan-hambatan atau kekurangan dari menggunakan BFS dan DFS. Seperti yang saya bilang tadi, BFS itu membutuhkan memori yang cukup banyak karena dia itu menyimpan seluruh not dan membutuhkan waktu yang lama karena dia melihat satu persatu dari levelnya dan disimpan begitu. Sedangkan DFS, dia itu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan atau terjebak dalam lokal optima. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai algoritma pencarian metode BFS dan DFS. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.